Selamat pagi semuanya. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus, dan kalau Yesus sudah bangkit berarti tidak ada lagi yang bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Kalau Yesus sebagai yang sulung dari kita sudah bangkit, artinya kita sebagai anak-anak Allah yang percaya kepadanya, maka kita pun akan dibangkitkan. Itu sebabnya pada bulan ini, bulan kebangkitan Yesus, kita percayakan kepada Yesus bahwa kita pun akan dibangkitkan. Ada sesuatu dalam diri kita yang akan dibangkitkan. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah membangkitkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Dunia ini tidak punya kekuatan untuk menghalangi kekuatan dari Tuhan kita. Yesus sudah bangkit. Biar kabar ini menjadi perubahan yang besar dalam hidup kita. Karena kalau Yesus sudah bangkit, maut tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Artinya kita akan hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Karena apa yang ditakutkan oleh orang-orang di dunia ini adalah maut. Tetapi yang paling ditakuti oleh orang-orang di dunia ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus sudah bangkit. Dan kita percaya inilah waktunya di mana kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus harus memberikan sukacita di dalam kita. Inilah yang namanya sukacita ilahi. Inilah yang namanya sukacita sorgawi. Ada di dalam kita. Karena Yesus sudah bangkit, sehingga sukacita itu dicurahkan Tuhan. Dicurahkan oleh Bapa di surga dalam hidup kita. Dan Yesus bangkit tidak sampai di situ saja. Karena ada hal-hal yang akan dilakukan oleh Yesus, dan juga kita sebagai gerejanya, sebagai tubuh Kristus, kita juga melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya kita juga diberikan kuasa, ya. Dengan dicurahkannya Roh Kudus, kita diberikan kuasa. Untuk apa? Untuk kita bisa melanjutkan apa yang Yesus sudah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini seharusnya ini menjadi lebih besar. Karena ketika Yesus menjadi manusia, pelayanan Yesus dibatasi oleh tubuhnya. Tetapi sekarang tubuh Kristus bukan cuma satu. Ada banyak orang di seluruh dunia. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang benar. Dan semuanya adalah tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus yang ada di mana-mana ini sekarang bisa melakukan segala sesuatu menjadi yang lebih besar daripada ketika Yesus hidup. Ya, karena sekarang kita tidak terbatas, ya, karena semakin banyak di belahan dunia yang mana saja ada orang percaya, jadi kita tahu bahwa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita jauh lebih dahsyat lagi daripada apa yang pernah kita baca di dalam Alkitab. Haleluya. Hari buka Markus pasal 16. Mulai ayat 1, Markus pasal 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi saudara, kalau kita lihat dari ayat 3 menuju ayat yang keempat, ada sesuatu yang besar yang terjadi. Karena di ayat yang ketiga, para wanita yang datang ke kubur Yesus ini berkata satu dan yang lainnya, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Dan saya suka kalimat ini. Karena mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita. Karena bagi kita, batu itu adalah tidak bisa digulingkan. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi batu itu sudah terguling. Ayat ketiga adalah bagian manusia. Bagaimana kita bisa menggulingkan batu itu, atau siapa yang mau menggulingkan batu itu untuk kita. Tapi
ayat yang keempat, Tuhan bekerja di situ. Bahwa batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi percayalah, kalau maut saja tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Batu yang besar tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa menahan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan bekerja di dalam tubuh kita. Karena Tuhan sudah menyerahkan hidupnya, ya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, ya. Jadi apapun yang menjadi penyakit kita, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Jadi jangan mau kita diperdaya lagi, ditipu lagi oleh dunia ini yang berkata, iya kita manusia, kita masih bisa sakit. Iya, kalau kita masih bisa sakit, tapi kuasa Tuhan yang ada di dalam kita bisa menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Itu sebabnya kita tidak mau percaya kepada laporan yang diberikan oleh dunia ini, tapi kita percaya kepada laporan yang berasal dari sorga. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh, karena penyakit kita ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sehingga ketika kita sakit, tanggungannya sudah ada. Sudah dibayar, sehingga penyakit tidak boleh ada lagi. Karena semua sudah dibayar di kayu salib. Ya, semua sudah dibayar oleh Yesus. Semua kutuk sudah dibayar, sudah dilunasi. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Yesus menjadi kutuk supaya kutuk tidak menimpa kita lagi. Sudah diambil alih oleh Yesus. Jadi jangan mau lagi kita diperdaya. Kalau kita hidup dalam kekurangan, ya kita mah sudah turun-temurun memang hidupnya dalam kekurangan. Jadi kita wajar kalau hidup dalam kekurangan. Itu justru tidak wajar. Kalau kita percaya kepada Yesus, hidup dalam kekurangan itu tidak wajar. Karena apa? Itu kutuk. Kutuk itu sudah diambil alih oleh Yesus. Sehingga ketika ada di dalam generasi kita atau di dalam hidup kita, ya, roh kemiskinan itu harus stop. Nggak bisa masuk lagi. Harus stop. Kenapa? Karena ada Yesus yang sudah mengambil alih. Sama seperti penyakit keturunan. Ya, ini mah penyakit keturunan. Khususnya kalau sakit jantung itu dikatakan ada penyakit keturunan. Kalau penyakit pernapasan itu akibat keturunan. Mau keturunan atau tidak, semua kutuk itu sudah diambil alih oleh Yesus. Sehingga kita bisa hidup secara merdeka. Kita bisa hidup secara bebas. Dia Allah kita yang luar biasa. Batu itu sudah digulingkan. Memang bagi kita, batu itu sangat besar. Tapi bagi Tuhan, apa yang lebih besar daripada Allah sendiri? Tidak ada. Karena Allah adalah maha besar. Tidak ada yang bisa lebih besar daripada Allah kita. Dia Allah kita yang maha besar, dia Allah kita yang maha kuasa, dan dia Allah kita yang berdaulat. Maut tidak bisa melakukan apa-apa lagi dalam hidup kita. Ya, sekarang waktunya kita berdiri atas kebenaran firman. Nah, perhatikan apa yang membuat para wanita ini merasa ini tidak mungkin digulingkan batu itu. Siapa yang mau menggulingkan? Mereka secara lahiriah tidak bisa. Kekuatan mereka terbatas. Lalu siapa? Itu yang menjadi pertanyaan mereka. Siapa yang bisa? Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Siapa? Itu pertanyaannya. Nah, kenapa? Karena di dalam Matius pasal yang ke-27, ya, kalau kita baca Matius 27, jadi kita tahu yang terjadi ini apa? Ya, di dalam kubur Yesus.
mulai ayat 62 dari Matius 27. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, pertanyaan dari para wanita itu, Maria Magdalena, Maria yang lain, dan yang lainnya, dan perempuan-perempuan lainnya, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Ya, pertanyaan siapa ini menunjukkan siapa yang punya kuasa untuk menggulingkan batu itu. Karena yang pertama, kubur Yesus itu ditutup oleh batu yang memang sangat besar. Ayat yang tadi kita baca, batu itu memang sangat besar. Ya, ini Yesus dikubur di dalam goa. Ini kuburan milik dari Yusuf Arimatea. Ya, dia mengambil dan dia tempatkan di tempatnya. Lalu ditutup dengan batu yang besar. Ya, ada beberapa penafsiran yang berkata batu ini beratnya antara 1 sampai 1,5 ton. Jadi ini berat. Untuk ukuran manusia susah. Kalau mau digulingkan perlu banyak orang. Perlu alat berat untuk menggulingkan batu ini. Dan para wanita ini tahu. Kalau mereka yang menggulingkan batu ini bergeser pun tidak. Apalagi digulingkan. Tidak bisa. Tetapi ada satu kuasa. Yang mereka di ayat yang ketiga. Dalam Markus 16 itu. Dalam ayat yang ketiga mereka belum tahu. Kuasa apa? Kuasa siapa yang bisa menggulingkan? Tapi di ayat yang keempat mereka tahu bahwa ada kuasa yang bisa menggulingkan batu yang besar itu. Jadi batu apa yang ada di dalam hidupmu? Masalah apa yang begitu merintangi engkau sehingga ini tidak bisa digulingkan? Mungkin secara manusia ini sulit. Secara manusia ini mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga batu sebesar apapun akan digulingkan. Amin. Jadi secara kekuatan, Tuhan punya kekuatannya. Ini membuktikan bahwa Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Karena dia punya kekuatan. Dia punya kuasa. Batu yang begitu besar digulingkan. Ya, batunya besar, tapi bisa digulingkan. Lalu yang kedua, yang membuat perempuan ini bertanya, siapa yang akan menggulingkan? Atau siapa yang dapat menggulingkan batu itu? Karena di depan kubur itu, setelah kubur itu ditutup dengan batu, ada penjaga-penjaga. Tidak dikatakan penjaga ini berapa, tetapi ada lebih dari 1. Ada penjaga-penjaga. Jadi bisa 10, bisa 20. Kenapa? Karena ahli Taurat dan para imam tua-tua dari orang Yahudi itu masuk ke tempat Pilatus dan berkata bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka percaya di dalam ketidakpercayaan mereka. Ya, tetapi kita percaya secara penuh. Ya, para ahli Taurat ini tidak percaya kepada Yesus, tapi mereka percaya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini waktunya kita percaya secara penuh. Kita percaya kepada Yesus, kita juga percaya Yesus sudah bangkit. Batu sudah terguling. Kalau dunia ini tidak punya kuasa untuk menggulingkan batu, Tuhan selalu punya kuasa. Tuhan punya kekuatan untuk menggulingkan batu itu. Tapi ada penjaga-penjaga, tidak peduli. Mau penjaganya berapa batalion. Ya. Mau ada berapa regu penjaga, tidak peduli.
Berapapun kekuatan manusia, tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Perhatikan saudara, ini sekali lagi membuktikan bahwa kekuatan dari penjaga-penjaga tidak bisa menandingi kekuatan yang ada pada Yesus. Yesus membiarkan dirinya disalib. Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Karena Yesus taat kepada firman. Taat kepada kehendak Bapa. Bukan taat kepada musuh yang menangkapnya. Yesus taat kepada firman. Yesus taat kepada kehendak Bapa. Dan seharusnya lah ini yang kita lakukan. Kalau kita percaya kepada Bapa, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada firman-Nya, maka kuasa di dunia ini tidak bisa mempengaruhi kita. Tidak bisa menguasai kita. Tetapi yang berasal dari sorga, itu yang menguasai kita. Haleluya. Nah sekarang penjaga-penjaganya ada. Jadi bagi Maria dan wanita-wanita lainnya, kalau kita ke sana, sebelum kita sampai ke batu yang sangat besar itu, sudah dihalangi dulu dengan penjaga. Dan kita harus tahu, penjaga ini adalah orang Romawi. Sedangkan orang Yahudi saat itu dijajah oleh orang Romawi. Artinya mereka memang lebih berkuasa. Prajurit-prajurit yang ada, serdadu-serdadu yang ada, itu mereka lebih berkuasa daripada orang-orang lokal, orang-orang Yahudi. Mereka lebih berkuasa karena mereka yang menjajah. Jadi siapa yang bisa menggulingkan batu? Karena di depannya ada penjaga. Sebelum sampai ke batu itu, kita sudah dihadang dengan penjaga. Yang mungkin membawa pedang, membawa pentungan. Sebelum kita sampai ke batu itu, kita sudah dihadang oleh para prajurit. Bukan orang biasa. Perhatikan, ini bukan orang biasa. Ini bukan hamba-hamba dari imam besar, bukan. Tapi ini prajurit-prajurit. Ya, prajurit-prajurit yang menjaga kubur itu. Mereka ditugaskan untuk menjaga 3 hari. Ya, karena pada hari yang ketiga, Yesus katanya akan bangkit. Jadi para ahli Taurat mencurigai. Jangan-jangan murid-muridnya akan mencuri mayatnya. Aneh tapi nyata. Padahal mereka tahu di dalam kubur itu, depannya itu ada batu yang sangat besar. Dan kalau melihat keberadaan murid-murid Yesus, apa iya mereka bisa menggulingkan batu yang sangat besar itu? Tapi mereka percaya. Ya kita bersyukur untuk kepercayaan mereka. Sehingga kita bisa melihat sepertinya kebangkitan Yesus semakin sulit. Tetapi bagi Tuhan, ada serdadu, ada prajurit maupun tidak ada, Yesus tetap bangkit. Mau ada batu besar, mau ada batunya bukan terbuat dari batu, ya hanya ditutup begitu saja, Yesus tetap bangkit. Tidak peduli, Yesus tetap bangkit. Karena kuasa dunia ini tidak melebihi kuasa Tuhan. Dia ada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya. Karena langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Pemiliknya adalah Bapa di sorga. Lalu yang selanjutnya, setelah ada batu yang besar, ada penjaga-penjaga. Ayat yang ke-66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Jadi ada penjaganya, mereka memeterai kubur itu. Dan menjaganya. Sudah dijaga, dimeterai lagi. Saudara bayangkan, kalau sudah dimeterai sebenarnya tidak boleh dijaga. Ya, tidak perlu dijaga. Karena kalau sudah dimeterai, artinya siapapun tidak boleh menggulingkan batu itu. Kecuali mereka yang diberikan otoritas. Ya, meterai ini kan bicara tentang kekuasaan, bicara tentang otoritas. Ini meterai dari mana? Dari kaisar, ya, yang ditempel oleh gubernur, ya, oleh Pilatus pada saat itu, wali negeri di situ. Ya, dia tempel di situ dan di situ ada stempel dari kaisar. Nah, siapa yang bisa menggulingkan batu?
Sedangkan sudah ada meterai. Kalau di kita di sini sudah ada tulisan disita. Atau ada garis polisi. Kalau ada garis polisi, kita tidak boleh melanggar garis polisi itu. Kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Walaupun garisnya hanya dari plastik, tapi kita tidak boleh masuk. Itu punya kekuatan lebih besar daripada pintu baja. Ya, karena kalau kita masuk artinya kita melanggar peraturan. Kalau kita melanggar peraturan, kita bisa ditangkap. Nah, siapa yang punya otoritas lebih besar daripada kaisar? Sehingga batu ini bisa digulingkan. Karena untuk menggulingkan batu, yang pertama, artinya orang ini harus punya otoritas yang besar yang mengalahkan kaisar yang menjajah orang-orang Yahudi. Harus punya otoritas yang lebih besar lagi, yang lebih berkuasa lagi. Lalu yang kedua, harus punya kekuatan untuk melawan para penjaga. Karena kalau otoritasnya sudah ada, tapi penjaga tidak mengenal siapa otoritas itu, maka para penjaga ini akan menghalangi kita untuk mendekati pintu kubur itu, untuk mendekati batu yang sangat besar itu. Ya, jadi sebelum mendatangi batu itu, ada beberapa hal yang harus dilihat. Karena kalau otoritasnya tidak besar, jangankan menggulingkan, ada dekat situ saja, mencoba menggeser batu itu, maka itu akan ditangkap karena sudah melanggar undang-undang. Akan ditangkap, masuk dalam penjara. Jadi harus punya otoritas yang besar, harus punya kekuatan untuk bisa melawan para penjaga. Dan kita tahu para penjaga, prajurit-prajurit Romawi adalah orang-orang yang terlatih. Mereka bukan orang-orang yang tidak terlatih. Mereka bukan orang-orang yang cuma jaga-jaga seperti warga sipil. Tidak, mereka terlatih. Bisa dipastikan mereka kalau pukul orang kena. Ya. Kalau mereka mencambuk orang kena. Kalau mereka memanah orang kena. Jadi para prajurit ini terlatih semuanya. Dan sulit dengan kekuatan yang seperti ini. Di dunia ini siapa yang bisa menggulingkan batu? Sedangkan di depannya sudah ada meterai, sudah ada penjaga. Tetapi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini yang diberikan oleh malaikat kepada Maria, ibu Yesus. Waktu menerima untuk melahirkan Yesus. Ini yang malaikat sudah katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sejak Yesus ada di dalam kandungan, sampai Yesus bangkit, sampai selama-lamanya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kita lihat dari Matius 28, mulai ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, seperti yang Markus. Lalu yang kedua, apa yang terjadi sampai batu itu digulingkan, terguling, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara perhatikan, kita punya otoritas yang luar biasa. Otoritas dari Tuhan itu luar biasa besar. Itu sebabnya jangan kita melupakan otoritas ini. Otoritas ini ada di dalam kita. Karena ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kristus ada di dalam kita. Nah, kita sudah ada kuasa untuk menaklukkan semuanya, untuk menggulingkan batu yang ada. Kita punya otoritas yang besar sekali. Itu sebabnya meterai dari penguasa manapun juga di dunia ini tidak bisa menghalangi kalau surga intervensi di dalam dunia ini.
Ketika malaikat turun, maka meterai yang ada di kuburan itu menjadi hilang kuasanya. Karena apa? Karena kuasa yang lebih besar turun dari sorga. Lalu apa yang terjadi dengan penjaga-penjaga yang terlatih itu? Mereka semua gentar. Jadi perhatikan, yang takut bukan pihak kita, tapi pihak musuh. Ketakutan ada di pihak musuh, bukan di pihak kita. Para penjaga itu gentar, mereka takut. Lalu dikatakan seperti orang mati. Bisa bayangkan wajah mereka pucatnya seperti apa? Karena penjaga itu ketakutan semua. Kalau orang ketakutan, mau terlatih seperti apapun juga, tidak berguna. Ilmunya mau setinggi apapun juga tidak berguna. Seperti orang mati, artinya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia cuma diam saja. Karena apa? Para penjaga tahu ada kekuatan yang lebih besar daripada mereka. Daripada kekuatan mereka yang datang ke dalam kubur Yesus. Lalu batu yang besar itu, yang memang sangat besar itu, digulingkan oleh malaikat. Satu malaikat datang. Ya. Terjemahan dari Matius, satu malaikat. Terjemahan lain ada yang berkata dua malaikat. Ya, itu terserah. Ya. Tapi kita mau lihat dari yang Matius. Hanya perlu satu malaikat untuk menghancurkan semua kuasa yang ada di muka bumi ini. Hanya perlu satu malaikat. Saudara tahu, kalau kita ada di dalam Tuhan, satu malaikat sudah bisa menghancurkan segala kuasa yang ada di bumi ini. Apalagi kalau Tuhan mengirimkan pasukan malaikat. Karena Yesus berkata bahwa kalau kita berseru, Bapa akan memberikan lebih dari 12 pasukan. Saudara bisa bayangkan kekuatan kita seperti apa. Jadi jangan merasa lemah lagi. Kita kuat karena kita punya Yesus. Satu malaikat. Hanya perlu satu malaikat untuk menggulingkan batu. Hanya perlu satu malaikat untuk membuat meterai dari kerajaan Romawi tidak berfungsi. Hanya perlu satu malaikat untuk membuat para musuh ketakutan seperti orang mati. Hanya perlu satu malaikat. Kita bukan orang lemah, kita orang yang diberikan otoritas oleh Bapa di sorga. Karena Yesus ada di dalam kita. Haleluya. Jadi sekarang batu itu sudah terguling. Artinya apa? Tidak ada yang menghalangi lagi. Untuk Maria Magdalena dan Maria yang lain serta perempuan-perempuan yang lainnya untuk masuk ke dalam kubur Yesus. Tidak ada lagi yang menghalangi. Mereka masuk. Tapi mereka tidak menjumpai Yesus di dalam kubur. Dengar, Yesus tidak ada di dalam kubur. Yesus sudah bangkit. Malaikat katakan kepada Maria, Yesus sudah bangkit. Jangan cari di dalam kubur lagi. Karena Yesus sudah bangkit. Yesus hidup selama-lamanya. Sekarang Yesus ada. Duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan berfungsi sebagai perantara kita. Dan Dia Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Sejak kita lahir sampai kita hidup, bahkan sampai kita kembali kepada Bapa, sampai kita diangkat oleh Bapa. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini ada di dalam kita. Ayo pakai kekuatan itu, pakai otoritas itu. Biar kuasa kebangkitan Yesus itu benar-benar ada. Ingat peristiwa ini, batu sudah terguling. Kalau engkau merasa ada satu masalah yang besar, ada penyakit yang mematikan, penyakit yang berat. Ingat, batu pun berat. Batu pun besar, tetapi bisa digulingkan. Dengan kuasa
kebangkitan Yesus, maka semua batu yang engkau hadapi sudah digulingkan. Saya percaya apapun yang sedang engkau hadapi saat ini akan terguling. Tidak perlu banyak malaikat, hanya satu malaikat bisa membuat engkau hidup dalam kebebasan, hidup dalam kemerdekaan. Saya percaya batu apapun yang ada di hadapanmu saat ini, masalah-masalah apapun juga, baik masalah keluarga, baik masalah keuangan, baik masalah kehidupan ini, saya percaya kalau engkau merasa batu itu besar, dengar, batu sudah digulingkan, batu sudah terguling, hanya perlu satu malaikat, tapi Tuhan mau memberikan kita pasukan malaikat, bukan hanya satu malaikat. Dan Tuhan mau bekerja di dalam kita. Itu sebabnya pakai otoritasmu. Kalau ada batu yang besar, ayo engkau tetapkan, engkau deklarasikan. Engkau bisa berkata, batu sudah terguling, batu sudah digulingkan. Dan tidak ada kuasa lagi yang bisa menahan untuk batu itu tidak terguling. Para penjaga tidak bisa menahan batu itu untuk batu itu tidak terguling. Tidak bisa menjaga. Batu tetap terguling. Ada meterai, ada stempel dari kaisar, tidak bisa menahan untuk batu itu terguling. Batu ini kuat, besar, berat. Mau besar mau berat, batu tetap terguling. Jadi sekarang kalau engkau sedang melihat ada penyakit yang berat, dengar, batu sudah terguling. Penyakit harus keluar dari tubuhmu. Penyakit harus keluar dari tubuh orang-orang yang ada di sekitarmu. Batu sudah terguling. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan saat ini, kuasa kesembuhan, otoritas dari sorga, turun atas tempat ini. Turun atas tempat dimanapun saudara berada. Sehingga terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan. Di dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, turun atas hidup orang-orang benar. Turun atas hidup orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Aku mematahkan segala roh kemiskinan. Aku mematahkan roh maut di dalam nama Yesus. Karena Tuhan yang sudah menang itu ada di dalam hidup kita. Dan kita hidup menjadi pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Bahkan alam pun takluk ketika malaikat turun. Malaikat turun. Menggulingkan batu. Ini batu memang besar. Karena sampai terjadi gempa bumi. Kita tahu gempa bumi terjadi itu kalau ada pegunungan, ya. Jadi ada gempa atau ada laut, karena di bawah laut terjadi benturan, terjadi gempa bumi akhirnya. Tapi di dalam kubur, bukan karena dari pegunungan, bukan karena dari bukit, bukan karena dari laut, tetapi dari sorga. Oh, haleluya. Kita harus tahu, dari sorga bisa mengguncangkan bumi ini. Kalau saudara ingat, ketika ada seseorang yang sakit sudah 38 tahun. Ada kolam Bethesda. Perlu satu malaikat turun dan kolam itu tergoncang. Digoncangkan oleh malaikat. Dan siapa saja yang pertama kali masuk dalam kolam itu, apapun penyakitnya. Oh, haleluya. Firman Tuhan tidak pernah berkata kecuali penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tidak. Semua penyakit, apapun jenisnya, mau yang lama ataupun yang baru, tidak peduli. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Malaikat bisa menggoncangkan air kolam itu. Sehingga siapapun yang masuk ke kolam itu menjadi sembuh. Tetapi ada masalah. Orang yang sudah 38 tahun ini sakit, dia lumpuh. Sehingga kalau kolam itu ya mulai bergoncang. Ketika dia mau lompat ke kolam itu, sudah didahului oleh yang lainnya. Sehingga dia tidak bisa mengalami kesembuhan. Tetapi ini yang harus kita tahu.
satu malaikat menggoncangkan kolam Bethesda. Dan siapa yang bisa masuk ke dalam kolam Bethesda yang pertama itu sembuh. Tetapi orang yang 38 tahun sakit ini, bukan malaikat yang datang, tapi Yesus sendiri yang datang. Ketika Yesus datang, tidak perlu ada goncangan di kolam itu. Maka orang ini bisa sembuh sendiri tanpa harus masuk ke dalam kolam itu. Dengar, yang ada di dalam kita bukan malaikat tetapi Yesus Kristus. Ini sudah datang. Kita tidak perlu harus lompat ke dalam kolam Bethesda untuk menjadi sembuh. Karena sang penyembuh itu ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Apapun sakitnya, jenisnya apapun. Mau sudah ada laporan dari dokter beratnya seperti apa, tidak peduli. Kuasa Tuhan melebihi itu. Otoritas Tuhan melebihi otoritas semua dokter. Otoritas Tuhan ada di atas segalanya. Yesus datang menghampiri orang yang lumpuh itu. 38 tahun tidak bangun-bangun. Dia hanya tertidur saja. Tetapi ketika Yesus datang, bangkit, sembuh. Dan sekarang kuasa kebangkitan Yesus itu sudah ada di dalam kita. Kita tahu di dalam kita ada Yesus sang penyembuh. Ada Yesus yang menolong kita. Ada Roh Kudus penolong kita, penghibur kita. Itu ada. Tuhan sudah melengkapi kita, memperlengkapi kita dengan sempurna. Di dalam kita ada otoritas dari sorga. Pakai otoritas itu. Maka saya percaya kita akan menerima kebebasan dan kemerdekaan. Lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 53. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bagian kita adalah yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tubuh dan jiwa itu bisa mati, bisa binasa. Tetapi roh yang ada di dalam kita tidak dapat mati, tidak dapat binasa. Artinya apa? Kalau kita bergerak di dalam roh, kita tidak akan mati. Kalau kita bergerak di dalam roh, maka kita akan menerima penggenapan firman. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Sudah ditaklukkan oleh Yesus. Sudah dikalahkan oleh Yesus. Sudah dibinasakan oleh Yesus. Firman Tuhan katakan, musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus adalah maut. Maut sudah dikalahkan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan Yesus berkata, ya, dalam Yohanes pasal 8, saudara, kalau tahu ini, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Yohanes pasal 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Haleluya. Berarti kalau kita menuruti firman Tuhan, kita ada di dalam firman dan firman ada di dalam kita. Dan hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Kita bergantung kepada Bapa di sorga yang memberikan firman itu kepada kita. Maka dikatakan maut tidak akan kita alami. Bukan hanya sekarang ini, tapi sampai selama-lamanya. Artinya kita tidak akan mati. Kematian bukan bagian kita.
Kematian bukan untuk orang-orang percaya. Kematian bukan untuk orang-orang benar. Jadi kita tidak akan mati. Tidak akan mati. Tapi syaratnya adalah barang siapa yang menuruti firman-Ku. Untuk bisa menuruti firman, kita harus percaya. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa mengikuti firman, kita tidak bisa menuruti firman. Nah, untuk kita bisa menuruti firman, kita harus menjadi penurut. Menjadi penurut tidak bisa dalam daging. Karena yang penurut adalah roh. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan hidup dalam daging, kalahkan dagingmu, hidup di dalam roh. Maka engkau menjadi penurut. Engkau akan menuruti firman. Waktu engkau menuruti firman, engkau percaya kepada firman. Kalau engkau percaya kepada firman, firman akan bekerja di dalam hidupmu. Dan maut tidak akan kita alami. Kita tidak mengalami maut. Bukan hanya sekali saja, tetapi sampai selama-lamanya. Kita tidak akan mati. Saya percaya orang-orang benar, orang-orang percaya tidak akan mati. Kenapa? Karena kunci maut dan kunci kerajaan maut ada di dalam tangan Yesus. Maut tidak bisa mengambil lagi nyawa orang-orang benar, nyawa orang-orang percaya tidak bisa mengambil lagi. Kenapa? Karena kuncinya ada di tangan Yesus. Ketika maut mau mengambil nyawa kita, Yesus akan melihat ini siapa yang mau diambil. Ini tugasnya belum selesai. Ini bukan bagian kamu. Maut pergi. Tidak akan dapat izin. Saudara dengar ini. Saudara jangan berpikir, oh kalau maut minta izin, mungkin ini sama seperti waktu iblis menghadap Tuhan, ya, itu minta izin untuk mencobai Ayub. Dikasih izinnya. Tapi dengar ini. Itu Yesus belum datang ke dunia. Zaman Ayub, Yesus belum menebus semua dosa. Tapi sekarang Yesus sudah ada. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita karena waktu Yesus naik, Roh Kristus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Yesus selalu ada di dalam kita. Ya. Ketika Yesus sudah ada di dunia ini, Yesus menghadapi iblis. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak memberi izin kepada iblis untuk mencobai manusia. Yang saat itu manusianya adalah Yesus. Yesus tidak memberi izin. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Setelah pencobaan yang ketiga kali, iblis diusir. Jadi bagian iblis diusir. Dan sekarang koleganya iblis, maut, mau datang kepada Yesus. Mau izin untuk mengambil ini, hidup dari orang-orang percaya. Dengar, tidak ada satupun izin yang akan diberikan. Semua orang-orang benar akan hidup dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak akan mati. Kalau kita meninggalkan dunia ini, kita dijemput. Bukan mati. Kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Bukan kematian yang kekal. Kita dijemput dan disambut. Yesus sudah menantikan. Kita tidak akan mati. Kalau firman Tuhan sudah berkata demikian, artinya itu yang terjadi. Karena firman Tuhan adalah undang-undang tertinggi. Peraturan tertinggi yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun juga. Jadi maut sudah ada tanda perboden, tidak boleh masuk dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan orang-orang benar. Oleh sebab itu, kalau engkau merasa ada yang tidak enak, taklukkan itu. Di dalammu sudah ada otoritas dari sorga. Di dalammu sudah ada kuasa dari sorga. Engkau bisa hidup dalam kesehatan ilahi. Karena Tuhan yang memberikannya di dalam nama Yesus. Biar kesehatan ilahi dicurahkan atas hidupmu. Kuasa kesembuhan mengalir bagi orang-orang yang sakit. Dan setelah itu kesehatan ilahi akan ada di dalam tubuhmu. Akan ada di dalam hidupmu. Tuhan sudah memberikannya dengan otoritas dari sorga. Kuasa dari sorga. Dan kita akan menikmatinya.
Haleluya. Haleluya. Kita percaya. Kalau kita menuruti firman, kita percaya kepada firman, kita tidak akan mati. Maut tidak akan datang kepada kita. Kita tidak akan mengalami maut. Maut, salah satu pengikut maut adalah sakit penyakit. Itu tidak boleh ada. Ini hanya masalah di pikiran. Kita harus memenangkan pertempuran itu. Karena seringkali musuh cuma menipu saja. Berkata, sudah engkau kan dari dulu juga hidup dalam sakit penyakit. Engkau kan tidak bisa sembuh. Siapa bilang? Yesus sudah kalahkan itu semua. Ini waktunya kita memenangkan pertempuran. Ini waktunya kita menang dari segala sesuatu. Dari tipu daya yang sering kali dilontarkan oleh musuh. Kita menang, kita percaya kepada firman-Nya. Yang menjadi masalah sekarang, apa yang menjadi kepercayaanmu? Kalau firman yang menjadi kepercayaanmu, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau percaya kepada hukum dunia ini yang berlaku atas hidupmu. Kita percaya kepada hukum dari sorga, maka hukum dari sorga yang akan datang dalam hidup kita. Saya percaya ini waktunya kebangkitan Yesus benar-benar dinyatakan sekarang ini dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kita, dinyatakan dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kekuatan yang berasal dari sorga, ada otoritas sorga, dan kita menang atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Angkat tanganmu, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk hari ini kami percaya dengan kebangkitan Yesus kami sudah menang. Bahkan kami lebih daripada menang. Dan kami bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kami percaya tidak ada lagi hal buruk yang bisa menimpa kami. Karena kami percaya kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan berlaku atas kami. Di dalam nama Yesus, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sehingga maut tidak berdaya lagi ada di dalam kehidupan kami. Maut pergi dari hidup kami. Karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih untuk karyamu Bapa. Untuk penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kami bisa menikmati kemenangan saat ini. Kami tidak perlu menikmati penderitaan karena semua penderitaan sudah ditanggung oleh Yesus. Kami tidak perlu menerima semua hukuman karena hukuman yang harus kami terima sudah diterima oleh Yesus, digantikan oleh Yesus. Dan saat ini kami percaya dengan darah Yesus kami disucikan, kami dibenarkan, dan kami menjadi anak-anak Allah. Orang yang punya legalitas, yang punya otoritas sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Kami percaya ini yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.